Maka dalam satu posisi ini bisa dilihat bahwa sebenarnya DNA darah yang kemudian sudah menjalur di dalam tubuh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan DNA politisinya yang kemudian sudah terlanjur nyaman dengan berbagai macam kekuasaan-kekuasaan politik. Hai korban ghosting, di dalam kehidupan kita memang perlu meninggalkan masa lalu, melepaskan masa lalu, supaya tidak menghambat langkah-langkah kita ke depan. Karena masa lalu ini menjadi beban. Satu yang kemudian bisa diambil dari masa lalu adalah tentang pelajarannya, tentang pengalamannya. Bukan kemudian beban yang kita bawa ke masa depan, bukan. Dan itulah yang kemudian akhir-akhir ini ditunjukkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika beliau mulai melepas hubungan-hubungan masa lalu yang nggak berkaitan dan mengganggu langkah-langkah beliau ke depan. Kita melihat bagaimana kemudian terjadi perdamaian antara tokoh-tokoh dan elit-elit politik kita yang kemudian tampak dan bisa kita saksikan bersama di hari lahir Pancasila. Kita tahu bersama bahwa Ibu Megawati, seorang ketua umum PDI Perjuangan yang kemarin sempat dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran, dalam satu posisi beliau memang sedang dikhianati oleh mantan kadernya sendiri yang kemudian bergabung dengan orang-orang lain dan akhirnya mengalahkan dan keluar dari koridor politik PDI Perjuangan. Dan ketika kita lihat bagaimana kemudian Megawati seolah-olah tidak akan pernah bisa bertemu dengan Gibran misalnya, atau seolah-olah tidak akan bisa bersatu dengan Prabowo, pada akhirnya semua itu hilang, semua itu sirna ketika hari lahir Pancasila yang memang mempersatukan tokoh-tokoh bangsa tersebut. Bahkan bisa kita lihat bagaimana kemudian Megawati cukup berinteraksi dengan canda tawa dalam satu meja itu, sehingga pada saat itu semua masyarakat dan kalangan elit politik merasa bahwa dalam satu kondisi situasi yang sangat nyaman, situasi yang sangat teduh untuk kemudian dilihat ketika elit-elit politik ini duduk dalam satu meja. Ini satu hal yang kemudian sangat baiklah untuk dipertontonkan kepada halayak publik. Dan kalau dilihat sebenarnya Ibu Megawati ini sudah cukup berubah gitu. Bahkan perubahannya ini bisa mengubah situasi. Situasi yang awalnya Prabowo selalu identik dengan Jokowi menjadi Prabowo sendiri. Gak ada tuh sekarang kaitan-kaitan bahwa Prabowo ini adalah orang Jokowi, Prabowo ini selalu dekat dengan Jokowi. Gak ada gitu. Setelah Prabowo dekat dengan Megawati. Semua tafsir yang dulu awal-awal ketika Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian diidentikan dekat dengan Bapak Jokowi itu sudah gak ada. Gibran yang seawalnya menjadi wakil presiden yang cukup tenar akhirnya menjadi biasa aja. Prabowo akhirnya menjadi satu presiden tunggal yang sesungguhnya tanpa harus dikait-kaitkan, tanpa harus dihubung-hubungkan dengan Bapak Presiden Jokowi. Dan ketika dilihat akhir-akhir ini PDIP, salah satu partai politik yang berada di luar pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, semakin lama kok rasa-rasanya semakin mesra gitu. Baik dengan Prabowo ataupun dengan Gerindra. Kalau kita lihat ada banyak pertemuan-pertemuan yang akhirnya terjadi. Kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah pernah bertemu dengan Ibu Megawati yang kemudian dilakukan secara tertutup. Dan kita berharap pertemuannya akan dilakukan secara terbuka beberapa bulan ke depan. Kemudian Harlah yang mempertontonkan Ibu Megawati, Pak Trisno, kemudian Gibran Raka Buming Raka, Presiden Prabowo berada dalam satu meja. Canda-canda tawa itu yang kemudian dipertontonkan, langkah bersama gitu kan. Ini kan meneduhkan berbagai macam keadaan politik kita yang selama ini sedang carut marut. Di tengah itu semua dan diakhiri dengan pertemuan antara Dasko dan Ibu Megawati yang disampaikan bahwa beliau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Prabowo. Dan ketika dilihat segala macam kemesraan antara PDIP dan Gerindra, antara PDIP dan Pak Presiden Prabowo, Megawati dan Prabowo, ini semakin dekat gitu. Di tengah berbagai macam isu-isu yang bermasalah tentang Jokowi Gibran. Jokowi dengan kasus ijazahnya,
Gibran dengan persoalan pemakzulannya, dan reshuffle orang-orang yang selama ini dekat dengan Bapak Presiden Jokowi di kementerian Bapak Presiden Prabowo. Ini ke depan semacam akan ada suatu kejutan politik ketika Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati bertemu, karena rasa-rasanya pertemuan-pertemuan ini bukan hanya tentang politik praktis hal-hal tertentu, tapi juga berkaitan seperti apa dan bagaimana Indonesia ke depan. Karena tidak sebatas penawaran jabatan, tidak sebatas itu. Ini jauh lebih daripada itu. Apa yang kemudian akan terjadi ke depan? Dan ketika dilihat memang Bapak Presiden Prabowo ini berada dalam satu posisi yang beliau ingin tetap berhubungan baik dengan Bapak Jokowi, ya kan? Tapi tidak kemudian melepas PDI Perjuangan atau kebalik. Itu yang kemudian sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga dia ingin merangkul seluruh elemen, dan apa yang kemudian menjadi langkah kebijakan politik kepemimpinannya ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena kalau dilihat sebenarnya PDIP ini partai yang cukup bagus untuk modal politik di parlemen. Meskipun ya Kimplas sudah cukup. Tapi dalam satu posisi ketika ini semua dalam keadaan yang stabil dan semuanya dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, maka pada saat itu segala kebijakan-kebijakan akan menjadi lebih mudah. Tapi kita bertanya gitu, kejutan politik apa yang kemudian akan terjadi ketika PDIP dan Gerindra ini semakin lama semakin mesra. Dan kita tahu bahwa dalam berbagai macam proses yang kemudian terjadi akhir-akhir ini, dan pada saat Gerindra dan PDIP semakin dekat, semakin mesra, di satu sisi Bapak Presiden Jokowi ini juga sedang dalam posisi yang bertahan dengan berbagai macam kasus-kasus yang diserangkan kepadanya. Dalam satu posisi ini Pak Jokowi ini sekarang lagi susah lah ibaratnya gitu ya. Kemudian Pak Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati, Gerindra dan PDIP malah semakin akrab. Kimplas gak peduli. Ini repot gitu. Sehingga akhirnya mau tidak mau Bapak Presiden Jokowi ya, ketika dilihat dari langkah politiknya akhir-akhir ini, beliau akan menyampaikan bahwa ya saya PSI aja lah gitu. Yang ditawarkan sebagai Ketua Umum P3 merasa rasanya gak cocok dan gak pas, jadi saya PSI aja lah gitu. Nah, ketika akhirnya Bapak Presiden Jokowi berlabuh kepada Partai Solidaritas Indonesia, partai politik merupakan langkah politik untuk memimpin satu partai, maka dalam satu posisi ada yang kemudian dituju oleh Bapak Presiden Jokowi, dan itu bukan hanya sekedar supaya namanya tetap terkenal, bukan, nggak sekedar itu gitu. Maka pertanyaannya, ngapain Jokowi masih mau menjadi ketua umum PSI yang nggak lolos parlemen, sedangkan beliau adalah mantan presiden 2 periode. Oh my god, wow, ngapain gitu? Maka dalam satu posisi ini bisa dilihat bahwa sebenarnya DNA darah yang kemudian sudah menjalur di dalam tubuh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan DNA politisinya yang kemudian sudah terlanjur nyaman dengan berbagai macam kekuasaan-kekuasaan politik. Sehingga PSI menjadi salah satu benteng untuk mempertahankan dinasti politiknya. Karena kalau tidak demikian, beliau akan hilang dari panggung perpolitikan di Indonesia. Sedangkan DNA-nya sudah terlanjur nyaman dengan kekuasaan politik. Maka akhirnya PSI lah menjadi salah satu paling aman, salah satu paling nyaman, dan salah satu paling pasti untuk posisi beliau. Sehingga dinasti beliau terkait dengan Jokowi dan Gibran ke depan dalam kontestasi 2029 itu dapat dipertahankan karena beliau punya kendaraan untuk menuju semua itu. Sehingga maka jalan yang kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi adalah PSI, yang itu paling pas dan pasti Bapak Presiden Jokowi diterima. Kalau partai-partai lain belum tentu, dan belum tentu juga beliau bisa mengatur semua itu. Seperti kata Ade Armando, Golkar ataupun partai yang lain itu terlalu besar buat Jokowi. Sehingga PSI ajalah. Dan apapun yang kemudian terjadi, kita akan melihat bagaimana kejutan-kejutan politik ke depan ketika berbagai macam elit-elit politik yang selama ini seolah-olah tidak akan pernah bertemu dan tidak akan pernah berdamai, sudah terjadi perdamaian. Perdamaian. Saya pikir itu cita-cita saya, seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan ghosting.